nafsu an yaminik, kemudian nafsu ya, ada di sebelah kananmu. Wal hawa an yasarik, dan hawa ada di sebelah kiri. Wad dunya an khalfik, dan cinta kepada dunia ada di belakangmu. Jadi setiap manusia itu dikelilingi dengan 4 godaan. Iblis, nafsu, hawa, dunia. Lumayan berat ngadepi musuh-musuh ini. Yang iblis, makhluk yang Allah perintahkan manusia untuk memusuhinya, fattakhidhu aduwa. Hawa dan nafas sama. Ini adalah a'da aduwik wa nafsul ladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling bubuyutan adalah nafsu. Dan di belakang dunia. Dunia ini yang menyebabkan kita terputus daripada kebaikan, yaitu cinta dengan dunia, sebagaimana Rasulullah bersabda, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia pangkal dari semua kesalahan. Kemudian wal a'dha an haulik, adapun yang ada di tubuhmu adalah anggota badanmu. Al-a'dha, tangan ini. Jadi semua anggota badanmu dikelilingi 4 hal itu. Wal jabbar fauqak, dan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atasmu. Kalimat di atas di sini bukan berarti Allah ada di atas. Sebab bumi itu bulat. Kalau yang di sini bilang atas, ya atas ini, yang di sana bawah. Karena Allah itu enggak bertempat. Ya. Hanya senantiasa kita jadikan atas ini kiblat doa. Kiblatnya doa itu atas. Kemudian kiblatnya sholat Ka'bah. Kalau dibilang Allah itu di atas, buktinya kita doa madhep atas. Lah sholat madhep Ka'bah ini gimana? Di dalam Ka'bah ada Allah. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya. Nah, Allah itu di atas. Contoh, saya kasih contoh. Kantor itu nanti kadang-kadang di lantai 4 itu kantornya bos. Kemudian di lantai 7 itu pegawai. Kantornya pegawai itu di lantai 7. Pertanyaannya, bos itu atasan apa bawahan? Atasan. Tidak bisa duduknya di bawah kok. Walaupun posisinya dia itu di bawah, tapi tetap namanya atasan. Di atas. Dalam manzilah bukan berarti walaupun kantornya itu di bawah, tapi tetap dipanggil dia itu sebagai atasan. Yang di bawah, yang di atas, pegawai, namanya bawahan apa atasan? Bawahan, walaupun tempatnya di atas. Nah seperti itu. Yakni bil kudrah lal bil makaniyah. Disebutkan di sini sama Ibn Hajar, yang dimaksud Allah di atas itu kudrohnya, kemampuannya di atas segala-galanya, bukan tempatnya di atas. Ini sudah dijawab sama kitabnya langsung. Bil kudroh la bil makaniyah. Kemudian fal iblisu la'anahullah yad'uka ila tarkid din. Iblis ini senantiasa menggoda manusia supaya ninggalin agama. Gimana caranya manusia ini jadi mulhid? Mulhid itu apa? Ateis.
tidak beragama. Jangan percaya Tuhan. Itu kerjaannya iblis. Ya. Gimana caranya manusia nggak kenal Tuhan? Nggak percaya sama Tuhan. Ya. Makanya kalau ada hamba putus asa sama Allah, itu setan bahagia banget, iblis bahagia banget. Wis putus asa sama Allah, akhirnya nggak percaya sama Allah, nggak mau bertawakal sama Allah dan lain-lain. Ini kerjaannya iblis. Kemudian an-nafs tad'uka ilal ma'siyah. Nafsu ini yang mengajak orang untuk maksiat. Minum, khamar, judi, bohongin orang. Pokoknya semua maksiat ini ya, yang menggerakkan manusia melakukan kemaksiatan itu karena ada nafsu ini. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena yang namanya nafsu itu selalu memerintahkan, menginginkan orang tersebut berbuat keburukan, kemaksiatan sama Allah. Nafsu ini sumber dari segala permusuhan, segala permasalahan. Orang itu kalau bisa mengendalikan nafsunya, hidupnya enak. Cuman masalahnya manusia ini nggak bisa mengendalikan nafsunya. Akhirnya yang terjadi perselisihan, pertengkaran, kemaksiatan, semua dari sini. Makanya kata ulama, yang mencegah orang berbuat taat itu nafsu. Ya. Karena malaikat gak punya nafsu, makanya gak maksiat. Gak ada malaikat maksiat sama Allah karena gak punya nafsu. Manusia punya nafsu. Kalau gak bisa mengendalikannya, gak bisa menundukkan ke Allah dan Rasulnya, dia akan mengajak orang terus maksiat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Gak sempurna iman seseorang kecuali apabila telah menjadikan nafsunya tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah nafsu tunduk kepada Allah dan Rasul, baru sempurna imannya. Baru dia akan merasakan nikmatnya beribadah, taat kepada Allah. Ya. Jadi nggak semua maksiat ini sebabnya setan, hadirin. Buktinya Ramadan setan di kerangkeng ya tetap maksiat. Bulan Ramadan ini kan idza jaa syahrul Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ughliqat abwabul jahannam, futihat abwabul jannah, wa sulsilati syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dikerangkeng. Tapi kenapa setan tidak ada kok? Manusia mesti maksiat. Ya setan tidak ada. Tapi nafsu ini yang ada. Dan nafsu ini juga yang menggoda. Setan ini kalau menggoda manusia ini kan di nafsu ini. Sudah dikasih pendidikan 11 bulan sama setan. Begitu nyampe Ramadan, istirahat setan ini. Wis pinter kon maksiat, gak usah tak ajari. Ya. Maka itu nafsu ngajak orang untuk maksiat. Wal hawa yad'uka ila syahwah. Dan hawa, ini nafsu itu ngajak orang maksiat. Hawa ini baru yang di bahasa Indonesia kan hawa nafsu, syahwat. Ngajak orang untuk meluapkan syahwatnya. Berzina, pacaran, ya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan syahwat.
Ini kerjaannya hawa. Nafsu ngajak orang maksiat. Terakhir, wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirah. Dunia selalu menggoda agar manusia meraihnya sebanyak-banyaknya sampai lupa akhirat. Itu kerjaannya dunia. Kita digiur dengan dunia agar kita itu menjadikan dunia satu-satunya, akhirat belakangan. Ini kerjaannya godaan dunia. Karena kalau manusia ini katanya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya beliau Miftahus Sarair itu disebutkan ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Maka barang siapa yang menikahi anaknya akhirat, maka jadi mahram, jadi haram dengan ibunya. Sampai nikah sama Mbak Siti. Mbak Siti itu anaknya Bu Dewi. Kalau Mbak Siti mbok kawin, Dewi iso mbok kawin enggak? Enggak bisa. Diibaratkan dunia putrinya akhirat. Kalau Anda sudah nikah, sudah cinta satu-satunya, ya Anda enggak bisa nikah sama ibunya. Siapa ibunya akhirat? Makanya jangan cinta dunia, jangan nikah sama dunia, agar bisa nikah dengan akhirat. Akhirat kita selama-lamanya, dunia kita ini cuma sementara. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kun fid dunya gharib. Jadilah kalian di dunia ini orang asing, au ka'abiris sabil, dalam riwayat abirus sabil. Jadilah kau di dunia ini orang yang asing, atau seperti orang transit yang sebentar. Itu dunia. Nah, wal a'dha, dan di antara iblis, nafsu, hawa, ini kita punya badan. Badan ini semua tad'uka, ngajak kalian untuk berbuat dosa. Tangan ngajak berbuat dosa, telinga ngajak orang ini ngajak semua orang berbuat dosa. Ya. Makanya di kitab itu disebutkan ada 7 anggota yang harus kita jaga. Mata, mulut, telinga, perut, tangan, kaki. Ini harus kita jaga. Jangan sampai dia bermaksiat karena dimintain pertanggungjawaban nanti sama Allah. Cuma di antara semua 7 anggota yang paling penting untuk kita fokus menjaganya, semua dijaga. Tapi yang paling harus dijaga 2. Mata, telinga. Mulut dijaga. Cuman mulut ini keluarnya gara-gara telinga, gara-gara mata. Jadi gini hadirin, orang ngomong jelek, orang riba, orang semua, ini luberan dari hati yang kotor. Orang kalau hatinya bersih, gak mau ngomongin orang, gak mau nyakitin orang, gak mau macam-macam, mulutnya ini bisa terjaga. Kenapa? Karena hatinya bersih. Lah hati ini yang ngotori itu apa? Yang ngotori hati itu kita gak mampu menjaga mata dan telinga. Jadi awalnya ini hati ini sumber. Hati ini bersih. Rusak gara-gara mendengar dan melihat. Setelah rusak hati, peluapan hati di mulut. Jadi orang itu kalau mau tahu hatinya, lihat yang keluar dari mulutnya aja. Ini air ini. Ini gelas. Kalau kita
tuangkan air ke gelas yang bersih, keluarnya warna apa? Bersih. Karena tempatnya bersih. Tapi kalau tempat ini kotor, dituangkan, keluarnya kotor. Nah, wadah WA ini dalam hati. Keluarnya mulut. Orang yang ngomong bohong, ini semua hatinya ini kotor. Lah, pertanyaannya, ini kan wadah. Wadah ini aslinya kita semua. Wadahnya ini bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bersih. Tapi sebelum dituangkan air ini, yang bikin kotor ini apa? Telinga, mata. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sama'a wal basar wal fu'ad. Lihat itu di Al-Quran. Inna sama'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Kenapa kok disebutkan telinga, mata, baru hati? Padahal hati ini paling penting. Bener gaknya hati, tergantung ini sama ini. Makanya orang kalau dari lahir budak, gak lihat, budak itu bahasa Indonesia, tuli, buta, kira-kira kotor gak hati orang itu? Dia gak mendengar apa-apa yang merusak hati. Dia gak melihat apapun yang merusak hati. Jadi aman. Ini hati ini rusak gara-gara ini, hadirin. Dengerin orang ngomong-ngomong gak baik. Lihat orang yang berbuat gak baik. Nah, dengerin sama lihat ini yang paling bahaya dari sini. Lihat medsos, berita hoax, didengar, dilihat, didengar. Rusak hati ini. Bayangkan, kita ini hadirin kadang-kadang urusan pemilu ini nggak jadi tim sukses, yuk gak oleh apa-apa, melok jadi buzzer gratis mana. Ikut nge-share sana, nge-share sini, padahal nggak dapat apa-apa, juga nggak terlibat apa-apa. Kenapa? Karena kena dengar cerita, lihat. Rusak semua pikiran, rusak hati. Makanya Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya, beliau mengatakan seperti ini. Hati-hati dengan cinta jabatan atau politik. Karena orang itu kalau sudah berpolitik, bawaannya seneng lihat aib musuhnya dan gak suka dengan kebaikan musuh politiknya. Kita yang berpihak dalam berpolitik ini, kalau lihat orang lain salah seneng. Kalau lihat orang lain benar nggak seneng. Debat politik nyolok gregetan. Kok nih gak oleh duit, gak kecipratan. Kita kebawa kemana-mana gara-gara ini sama ini. Makanya hati-hati, hadirin, ini sama ini dijaga. Jangan dengar kecuali yang baik, jangan lihat kecuali yang baik. Nanti hati kita bersih. Ya. Makanya orang-orang yang ada di Hadramut itu, kebanyakan, khususnya di Tahrim itu, kebanyakan hatinya bersih-bersih. Karena handphone gak ada sinyalnya di sana. Sinyal internet itu lemot banget. Saya pernah waktu setahun yang lalu, waktu ke Yaman itu, saya bilang gini, ini ada tamu-tamu dari luar negeri lagi kumpul di situ, dari Saudi, dari Uni Emirat Arab lagi kumpul, ziarah Nabi Allah itu. Saya ngomong gini, Tahrim ini enak, cuman sayangnya internetnya terlalu lemah banget. Jadi kabar-kabar ini foto itu download di WA setengah mati. Kata mereka apa? Lu biarin. Justru ini enaknya.
Kalau sudah internet masuk, rusak semua ini gara-gara sama awal basor ini. Ya. Makanya wong desa-desa yang nggak kenal internet itu bersih-bersih hati ini. Karena nggak denger yang macam-macam, nggak lihat yang macam-macam. Ya. Nah, kita mesti jaga. Wal a'dha tad'uka ila dzunub. Tangan maksiat, kaki bisa maksiat, semua kita jaga. Khususnya tadi itu. Wal Jabbar, dan Allah yang Maha Perkasa, yad'uka ilal jannah wal maghfirah, mengajakmu untuk mendapatkan surga dan ampunannya. Jadi diibaratkan ini iblis, ini nafsu, ini hawa, ini dunia, di badan ini ngajak maksiat. Tapi kita punya Allah yang selalu menawarkan tiap saatnya ampunan dan surga. Makanya kita di dalam wirid itu atau zikir yang kita baca dalam Thariqah Alawiyah, ada yang nafas pas baca wirid itu ada nafas, apa nafas? Ya. Ngeludahi tapi nggak keluar ludahnya, apa jenenge? Kalau ngeludahi kan udahnya keluar. Ini tapi ludah yang nggak keluar udahnya apa? Nyebul tok gitu. Itu wiridnya itu gitu. Ya, iblis. Apa? Dunia. Nafsu, hawa. Iblis, nafsu, hawa, dunia. Diludahi, tapi cok metu idune. Nek metu idune sebelahmu sing ngamuk itu iblis. Ya. Loh, emang ada dalilnya itu, Beb. Ngidu-ngidu gitu. Kan masuk ngidu-ngidu. Enggak ada dalil. Doa sebelum tidur sunahnya gimana? Baca apa? Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, An-Nas, terus dia apa? Disebulkan, ya kayak gitu. Terus diusapkan ke seluruh badan. Sunnah itu. Ya. Ini seperti itu. Qala Allah Ta'ala, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Sesungguhnya Allah mengajak kalian, mengajak hambanya kepada surga dan ampunan. Faman ajaba iblis dhahaba anhu din. Barang siapa yang terpengaruh oleh godaan iblis, hilang agamanya. Hilang. Bisa hilang sama sekali, murtad, ateis, bisa berkurang agamanya. Agama iku engko ae. Yang penting dunia. Ini godaan iblis. Ya. Kan ini sudah 1 Sya'ban ya. Kemarin 27 Rajab itu kan apa? Isra Mi'raj ya. Waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad naik Buraq, dipanggil oleh seseorang. Ya Muhammad, undurni as'aluk. Muhammad, lihat saya, please. As'aluk itu please. Ya. Tolong deloken aku, tolong, please. Sama Nabi gak dilihat. Setelah lewat, kata Jibril, untung gak buat delok. Loh kenapa? Fa'innahu nida'ul Yahud. Itu panggilannya Yahudi. Kalau kau lihat, lau tawahadat umatuk, jadi Yahudi umatmu. Jalan lagi, dipanggil lagi. Ya Muhammad, undurni as'aluk. Muhammad, lihat saya, please. Nabi Muhammad gak lihat. Tanya lagi siapa? Hadak nida'un nasara. Itu panggilannya Nasrani. Kalau kau toleh, latanas sorot umatuk. Bisa jadi Nasrani semua umatmu itu. Kemudian panggilan yang ketiga, ya Muhammad, undurni as'aluk. Suaranya cewek. Karena dunia ini diibaratkan cewek cantik. Ya.
Muhammad undurni as'aluk. Tidak mau lihat Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, untung nggak kau lihat. Fa'innahu nida'ud dunia. Itu panggilannya dunia. Kalau kau lihat, umatmu semuanya akan menyembah dunia, cinta dunia. Yang terakhir suaranya perempuan tua. Panggilannya nggak tegas kayak yang pertama, kedua, ketiga. Panggilannya orang tua. Ya Muhammad, undur nih as'aluk. Tuwek, keriput modelnya. Tuwek. Kayak perempuan umur 90 tahun. Ya. Nak, deloken aku nak. Kemudian dilihat kayak gitu tua, dilihat oleh Rasulullah. Tanya lagi ke Jibril, siapa Jibril orang tua itu? Umurnya duniamu. Antara kau sampai kiamat itu seperti umurnya perempuan tua ini. Perempuan umur 90 tahun itu kira-kira ditunggu apanya? Matinya apa kawin lagi? Semua tinggal nunggu mati. Tetapi buktinya antara Nabi Muhammad dengan kita 1400 tahun lebih ini belum kiamat. 1400 itu bukan usia yang panjang. Wong zaman dulu itu satu nabi umurnya 1000. Satu nabi. Nah sekarang kalau satu nabi 1000 sama umat-umatnya ini berapa umur? Nah kita ini sudah beberapa 40 generasi. Dari kita ke Rasulullah ini 40 generasi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu adanya adalah di zaman bapakmu, bapakmu, bapak sampai 40 generasi. Perkiraan antara itu 40, 39, 41, 42 antara itu. Ya. Kalau ada yang bilang, oh kalau saya ke Rasulullah itu generasinya itu nggak sampai 40, cuma 20. Kok namanya jin aku nih. Ya. Umur saya tahun nggak ya. 40-an sudah. Perkiraan itu antara kita, mbah kita yang ngalami Rasulullah itu mbah yang ke-40. Ya, sekitar segitu. Nah, di jangka waktu 1400. Kalau zaman dulu hadirin, 1400 tahun ini masih baru punya cucu. Ya. Jadi anak, bapak, mbah itu saya nututi. 1400 tahun saya nututi. Nah, kita ini sudah 40. Karena usia kita dipendekkan. Terus cepet-cepet nang sing akeh anak mati, supaya umatnya Nabi banyak, supaya habis itu kiamat. Ya, ini seperti itu. Jadi kiamat ini sudah semakin dekat. Semakin Palestina dikuasai, semakin Masjidil Aqsa dikuasai, mereka memang mempercepat kiamat. Kan mereka ini keyakinannya dipercepat sampai nanti ada nunggu Nabi Isa turun, nunggu Dajjal turun atau siapa gak ngerti. Mereka punya keyakinan seperti itu. Nah, panggilan dunia oleh Nabi itu gak ditoleh. Kalau ditoleh, dilihat, umat ini semuanya sudah kecinta dunia semua, sudah ke dunia semua. Tidak ada yang ke Tuhan. Untung Kanjeng Nabi gak noleh sih cinta dunia. Nasrani Yahudi itu gak ditoleh aja masih diikuti sama umat Islam. Sibron bisibrin, ziro'an biziro'in. Bajunya mereka apa aja diikuti. Budaya mereka apa yang diikuti. Lagu canyian mereka yang gak jelas, penyembah-penyembah setan. Itu melo, ini kan gak masuk akal. Kayak kita ini gak punya budaya sendiri, gak punya peradaban. Ya. Nah, kalau apabila iblis diikuti, kita tinggalkan agama. Jadi orang kalau sudah meninggalkan agama, itu berarti memenuhi panggilan iblis.
Kemudian waman ajaban nafsa dhahaba anhu ruh. Orang kalau sudah ngikutin nafsunya, dia maksiat dan hilang daripada mereka ruh. Ruh ini kejiwaan, kenikmatan, so enak ibadah, ini hilang. Ngikuti nafsu, enaknya ngaji, enaknya sholawat, enaknya zikir itu sudah hilang. Karena nafsu. Hadirin, al-hijab bainana wa bainallah an-nafas. Tabir antara kita sama Allah ini nafsu. Ketika para wali-wali itu bisa mengikis nafsunya, nggak ada tabir antara dia dengan Allah. Makanya ibadahnya enak. Orang kalau sudah nggak nikmat ibadah ini hidup buat apa sih hadirin? Kalau nikmatnya makanan, Fir'aun makan juga bisa enak. Kalau enaknya dunia ini perempuan, orang-orang sebelum kita, itu perempuan buat mainan. Enaknya hidup ini apa hadirin? Kalau mau tahu hakikat nikmatnya hidup ini, ya nikmatnya ibadah sama Allah ini. Nah kalau itu kita sudah nggak punya, terus apa nikmatnya hidup ini? Mahjub, terhijab, tertutup. Makanya kita ini kalau sudah ngaji tidak nikmat, zikiran tidak nikmat, sholat tidak nikmat, kita perlu tangisi diri kita. Ada apa ini? Ada apa? Ada yang nggak beres. Nafsu menghijab kita sama Allah. Kemudian, semakin tebal hijab, semakin gelap hati. Diumpamakan hadirin, hijab itu seperti kain. Kalau kain itu tebal, cahaya yang masuk itu nggak tembus. Kalau kain itu mulai, mungkin anggapan kain itu 50 lapis, tebal 50 lapis. Kita mujahadah, kita ibadah, nafsu berkurang satu lapis. Begitu sampai 10 lapis, itu cahaya sudah masuk. Itu sudah nikmatnya minta ampun. Tinggal satu lagi, cahaya tambah masuk. Tinggal satu lagi, tinggal 7. Tambah terang. Ini kalau sudah 10, 9, 8 itu sudah kelasnya wali sudah. Tinggal 5, tinggal 6, tinggal 4. Cahaya semakin terang, hati semakin terang, muqarrabin sudah. Tinggal 3, 2, 1. Yes. Kayak hatinya sahabat Nabi sudah itu. Begitu hijab tidak ada sama sekali Rasul. Nah kita nggak mungkin tidak ada hijab sama sekali. Kita punya nafsu. Kita nggak maksum. Kita bisa maksiat. Kalau Nabi nggak bisa maksiat. Tapi hijab kita cuma terlalu tebal. 50 hadirin. 50 ini gak ketok belas sering ini. Ya nggak bisa nikmat ibadah hadirin. Kurangi 10 aja. 40 itu mungkin orang intip-intip ini cahaya itu. Kalau bisa dikurangi lebih banyak. Ini hijab antara kita sama Allah ini ya ini. Hijab ini nafsu ini. Saya ibaratkan tadi nafsu itu sebagai karpet atau kain aja. Dihilangi. Kemudian
Waman ajabal hawa dhahaba anhul akal. Orang kalau sudah mengikuti syahwatnya, hilang akalnya. Hilang akal. Anak muda sekarang ini kalau sudah jatuh cinta sama perempuan, dipenging bapak ibu gak oleh rabi, tetap nekat rabi. Akalnya hilang. Apalagi laki-laki itu lebih besar syahwatnya dari perempuan. Lebih sulit untuk menahan. Makanya dalam Ihya enggak salah disebutkan idza qama dzakaru rajul zala aqluh. Wong lanang iku kalau sudah kemaluannya berdiri, akal hilang. Jadi sudah nggak berpikir kalau sudah urusannya syahwat, akal ini hilang. Gitu. Bayang, meskipun ngerti agama, masih ingat masjid bergoyang, hilang akal, masjid dipakai untuk berbuat nggak benar. Kan gak duwe akal ya. Masa duwe akal kayak. Sudah hilang akalnya. Kalau sudah syahwat ini bergejolak. Makanya istri yang tidak melayani suami, dosanya ini, dosanya itu. Kenapa? Karena syariat tahu laki-laki ini nggak bisa mengendalikan nafsu. Kalau perempuan itu punya nafsu juga, tapi rasa malunya itu kadang-kadang buat dia bisa mengontrol syahwatnya. Karena merasa malu. Perempuan itu sebulan, 2 bulan tidak kumpul biasa. Lanang, morlo ngope, ngamuk, kono, kabeh diamui. Ini tidak bisa. Makanya sampai ada riwayat dalam hadis itu, istri itu kalau sudah naik onta, suaminya kepengen suruh turun, mau pergi tuh naik onta, suruh turun, suruh ngelayani suami. Makanya ini khususnya laki-laki, kontrol syahwatmu. Dengan apa kontrol syahwat itu? Ya pertama takwa sama Allah, takut sama Allah. Yang kedua, nikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, yang bisa menjaga mata, wa ahsanul farj, membentengi kemaluan adalah nikah. Laki-laki itu kalau sudah waktunya nikah, suruh nikah. Kalau ditahan-tahan, enggak karu-karuan, jajan kono, jajan gini. Ya. Jangankan orang biasa, ulama ini, Kiai Habib ini juga harus menjaga ini syahwat ini. Makanya tidak boleh pengajian lagi perempuan campur gara-gara syahwat ini. Loh, yang syahwatnya besar ini, Beb, ya orang-orang ini, Beb. Kalau Habib Kiai itu kan aman, nah. Aman tuh kok di wong sing bojone akeh Kiai mbek Habib kok. Memang hiburannya Kiai mbek Habib ya rabi maneh iku. Ate apa te bal-balan ya gak enak. Masuk Kiai jadi kiper. Gak enak. Ate Kiai ki hiburannya apa? Ono Habib beliatan ngono. Serbanan beliatan kan. Hiburannya Habib mbek Kiai ya rabi maneh ngono. Terus ngono dilarang mbek punyai. Makane gak dawa umur. Ya. Jadi jangan dikira, makanya alhamdulillah ini Masjid Nur ini istimewa. Bertahun-tahun saya di sini ngajar, tidak pernah lihat perempuan, ditutup perempuan di situ. Ini betul. Kalau ngaji perempuan di depan, lah kira malaikat lagi Kiai. Terus di ngarep ono sing nayamul ngono. Ya moto itu mesti runo terus saya. Ya enggak bisa. Cium tangan. Tidak boleh Kiai cium tangan sama santrinya. Oke, anakku dewi. Anak dari mana?
Gara-gara nggak dijaga ini akhirnya ulama mencabuli santrinya. Gara-gara gak jogo ini. Ini semuanya sebabnya melanggar syariat. Terus dalilnya macam-macam. Gak apa-apa kalau taklim langsung, gak apa-apa. Ini ada. Saya punya pondok putri, sampai detik ini saya belum pernah lihat santri putri saya ngajar, demi Allah belum pernah. Mesti pakai tabir. Atau pakai rekaman. Ini rekaman terus dimasukkan pondok. Tidak pernah saya ngajar pondok putri hadap-hadapan itu tidak pernah. Walaupun pakai cadar, tidak pernah hadap-hadapan. Loh, kalau pakai cadar kan Habib nggak bisa lihat. Loh, dia kan bisa dulu aku. Loh ayah sih ini ya nayamu lah Jess. Loh, saya kasih tahu. Rasulullah ini lagi duduk sama Aisyah, istri Nabi. Duduk sama istrinya lagi, duduk bareng gitu. Masuk Abdullah ibnu Umi Maktum. Siapa Abdullah bin Umi Maktum itu? Sahabat Nabi buta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Oh iya, dibukakan pintu suruh masuk. Begitu duduk, istilahnya di ruang tamu, Abdullah duduk, Aisyah duduk di situ juga. Loh, kan enggak bisa kayak gitu, laki perempuan. Aisyah disuruh masuk sama Nabi Muhammad melbu. Katanya Aisyah, loh ya Rasulullah, fa'innahu makfuful basar. Ini kan buta, nggak lihat saya. Ya dia nggak lihat, kamu lihat dia. Kan gitu. Kalau pakai cadar pun dia nggak lihat saya, tapi saya nggak lihat dia, tapi dia lihat saya. Jadi masalah juga. Ya, makanya daripada itu kayak hak tutup laki perempuan pengajian dan lain-lain itu memang harus. Syahwat ini bahaya hadirin. Kita bukan malaikat. Waman ajaba dunia dhahabat anhul akhirah. Barang siapa yang memanggil panggilan dunia, hilang akhiratnya. Waman ajabal a'dha dhahabat anhul jannah. Orang yang mengikuti panggilan tangan maksiat, panggilan telinga maksiat dan lain-lainnya, hilang surga. Barang siapa mendatangi panggilannya Allah, zahabat anhu sayiat, hilang darinya dosa, hilang keburukan, hilang hal-hal yang enggak baik, wanala jami'al khairat, dan akan menggapai semua kebaikan. Mugi-mugi ilmune manfaat. Buat yang ngomong, yang mendengar, baik langsung maupun streaming, insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.